Urutan 11 negara Asia Tenggara, dari termiskin hingga terkaya. Indonesia urutan. Sudah pasti, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam apa ya? Sudah pasti Indonesia urutan pertama sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Bukan terkaya ya guys. Walaupun negara Indonesia menjadi negara terluas di Asia Tenggara, nyatanya Indonesia hanya menduduki urutan kelima sebagai negara terkaya di Asia Tenggara, padahal Indonesia memiliki beragam kekayaan alam. Baik itu berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun tidak. Kekayaan alam Indonesia antara lain: 1. Tambang emas kualitas terbaik, 2. Tambang batu bara, 3. Cadangan gas alam, 4. Hutan hujan tropis yang terbentang luas, 5. Kekayaan bawah laut yang melimpah ruah, 6. Kesuburan tanah, 7. Hasil tanaman, 8. Fauna langka, dan masih banyak yang lainnya. Dengan sumber daya alam yang sedemikian rupa, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara terkaya di Asia Tenggara, atau mungkin masuk 10 besar negara terkaya di dunia. Tapi, dahlah, semoga suatu saat nanti Indonesia mempunyai para pemimpin yang baik dan benar, yang bisa membawa Indonesia lebih baik dari sekarang. Berikut adalah daftar 11 negara ASEAN termiskin sampai terkaya di Asia Tenggara berdasarkan data GDP per kapita terbaru. 11. Myanmar, GDP per kapita, $1.407. Myanmar menempati peringkat terbawah dalam daftar ini. Setelah kudeta militer pada 2021, ekonomi negara ini mengalami kemunduran, kemiskinan yang sebelumnya turun dari 48% 2005 menjadi 25%. 2017, diperkirakan melonjak kembali. PBB memperkirakan hingga 46% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 10. Timor Leste, GDP per kapita, $1.560. Timor Leste merdeka pada 2002 dari Indonesia. Meski tingkat kemiskinan masih tinggi, negara ini terus berusaha meningkatkan standar hidup. Tantangan besar seperti pandemi COVID-19 dan bencana alam memperlambat kemajuan ekonominya. 9. Kamboja, GDP per kapita, $1.643. Ekonomi Kamboja bergantung pada pariwisata, industri tekstil, dan pertanian. Meskipun menunjukkan pertumbuhan, pendapatan per kapita negara ini masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. 8. Laos, GDP per kapita, $2.534. Sebagian besar ekonomi Laos bergantung pada pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Negara ini memanfaatkan Sungai Mekong sebagai sumber daya utama untuk mendukung perekonomiannya. 7. Vietnam, GDP per kapita, $2.715. Vietnam adalah salah satu ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia. Investasi asing, sektor pariwisata, dan ekspor pertanian menjadikan negara ini tujuan menarik bagi investor global. 6. Filipina, GDP per kapita, $3.485. Filipina memiliki sektor industri yang kuat di bidang elektronik, otomotif, dan tekstil. Hasil alam seperti minyak kelapa dan gas alam juga menjadi andalan ekspor negara ini. 5. Indonesia, GDP per kapita, $4.135. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu ekonomi terkuat di ASEAN. Dengan pasar domestik yang besar, Indonesia terus mengembangkan ekonominya. 4. Thailand, GDP per kapita, $7.806. Thailand dikenal sebagai eksportir besar dalam bidang pertanian, terutama beras. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi penyumbang utama dalam perekonomian negara ini. 3. Malaysia, GDP per kapita, $11.200. Malaysia mengalami perkembangan pesat pasca krisis ekonomi 1998. Ekspor barang elektronik, gas alam cair, dan produk pertanian menjadikan negara ini salah satu yang terkaya di ASEAN. 2. Brunei Darussalam, GDP per kapita, $31.086. Sumber utama kekayaan Brunei berasal dari minyak dan gas. Meski demikian, negara ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata dan industri untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. 1. Singapura, GDP per kapita, $65.233. Sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, Singapura memiliki GDP per kapita tertinggi di ASEAN. Negara kecil ini dikenal karena pengelolaan ekonominya yang sangat baik, transparansi,
dan inovasi di berbagai sektor. Itulah urutan 11 negara di Asia Tenggara dari termiskin hingga terkaya. Meski terdapat perbedaan signifikan dalam kekayaan negara-negara di Asia Tenggara, setiap negara memiliki potensi dan keunikan masing-masing, dengan pengelolaan sumber daya yang baik. Negara-negara ini diharapkan terus berkembang di masa depan. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya guys. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.